Ya, yang pertama akan sekilas kita lihat ya, perkembangan jenis-jenis media. Meskipun sebenarnya sudah pernah saya singgung sedikit pada pertemuan minggu yang lalu. Ya. Jadi yang pertama berkembang adalah apa yang disebut sebagai media cetak ya tahun 1800-an yang terkait dengan munculnya teknologi baru pada masa itu, yaitu adanya mesin cetak yang kemudian digunakan untuk memproduksi koran dan majalah. Nah, istilah koran sendiri ini memang mengambil dari bahasa Arab gitu ya, karena ini kan istilah koran itu sebetulnya dari bahasa Prancis ya, koran ya, dan memang itu ada yang mengatakan memang itu mengambil dari ini Quran gitu ya, bacaan umat Muslim ya, karena memang ada banyak pengaruh dari Timur Tengah ya kepada bahasa-bahasa di Eropa ya tanpa disadari, ya, termasuk koran ini sebetulnya. Ya. Jadi le koran, kemudian koran dalam bahasa Belanda, kemudian jadi koran dalam bahasa Indonesia. Sekitar 100 tahun kemudian berkembang media elektronik. Ya. Ketika misalnya seorang ilmuwan namanya Marconi menemukan mesin pengiriman pesan lewat suara, ya. Kemudian lama-lama berkembang menjadi radio. Ya. Radio kemudian ternyata DAB itu tidak cukup, sehingga kemudian menjadi televisi, ya, ada gambar yang bergerak di situ. Kemudian orang muda menemukan telepon, yaitu Alexander Graham Bell, ya, seorang insinyur dari Amerika Serikat. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya suara, gambar itu bisa direkam dan disebarluaskan, sehingga inilah yang disebut sebagai teknologi video. Nah, tahun 1990-an itu berkembanglah dengan marak, yaitu apa yang disebut sebagai new media ya, kalau istilah dalam kajian sosial ya, ilmu-ilmu sosial itu new media atau media baru. Nah, ini meliputi banyak jenis teknologi. Ada video games, ada TV digital ya. Meskipun kalau TV digital ini sudah berkembang sebenarnya teknologinya dari dulu, tetapi belum diterapkan. Ya. Kalau di Indonesia itu baru akan diterapkan televisi digital ini. Nah, jadi tidak lagi menggunakan siaran analog. Digital sendiri apa ya? Ini intinya itu ya. Kalau digital itu intinya teknologi membuat semuanya menjadi serba lebih jelas suaranya, gambarnya lebih terang ya. Pokoknya itu ya, teknologi digital ya, teknologi yang berbasis pada angka digit. Kemudian ada berkembang perangkat manipulasi gambar ya, yang paling sederhana Adobe Photoshop ya. Kemudian teknologi dasar ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai aplikasi ada pada telepon pintar. Ya. Kemudian juga ada publikasi dalam jaringan atau online publication yang nanti juga akan kita sedikit ulas. Dan kemudian berkembang juga media sosial. Nah, adanya new media ini ya, itu merupakan penggabungan dari berbagai teknologi yang sudah ada sebelumnya. Ya. Mulai dari media elektronik ya, dalam bentuk seperti adanya CD, DVD, radio, TV, kemudian teknologi jaringan, jaringan internet itu ya, kemudian teknologi komputasi atau teknologi komputer. Nah, jadi media baru adalah teknologi media yang tercipta karena pengaruh dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi jaringan yang disebut sebagai internet. Yang awalnya sebetulnya internet ini dikembangkan sebetulnya untuk kepentingan militer Amerika Serikat, ya. Yaitu pada tahun 50-an, yaitu ketika militer Amerika Serikat perlu menghubungkan berbagai pangkalan militer mereka yang ada di seluruh dunia, maka mereka memanfaatkan komputer yang berjaring antara satu dengan lainnya. Ya. Jadi komputer yang ada di pangkalan-pangkalan di daratan Amerika sendiri terhubung dengan pangkalan
pangkalan militer Amerika di Eropa, di Timur Tengah, di Amerika Latin dan seterusnya. Nah, yang mana pada waktu itu pengembangannya adalah dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang diajak oleh militer Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi di sini. Nah, awalnya teknologi ini hanya digunakan untuk kepentingan militer, tapi lama-kelamaan kemudian karena beberapa perguruan tinggi juga memanfaatkan beberapa perguruan tinggi juga digandeng oleh militer Amerika Serikat untuk mengembangkan teknologi ini, maka perguruan tinggi ini juga mampu mengembangkan teknologi komputer ini sendiri. Sehingga kemudian akhirnya terciptalah internet seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi yang tadinya hanya merupakan bentuk lead bank, riset dan pengembangan teknologi untuk kepentingan militer Amerika Serikat, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh perguruan tinggi. Nah, sekarang semuanya memanfaatkan internet. Nah, dari interseksi atau pertemuan antara teknologi media, teknologi komputer, dan teknologi komunikasi berjari inilah atau internet, maka tercipta media baru seperti yang tadi saya sampaikan. Adanya media baru ini kemudian merubah paradigma media. Ya. Ini kan seperti kalau yang di atas ini kan paradigma media lama, itu kan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan kedua. Ya. Jadi pada pertemuan kedua, barangkali masih ingat, itu ada komunikan, ada komunikator, kemudian ada pembentuk pendapat, ya, pemimpin pembentuk pendapat, yang ini di mana komunikasi disampaikan hampir secara satu arah, dan itu masyarakat itu sebagai konsumen yang pasif. Nah, adanya media baru membuat sebetulnya dalam konteks tertentu itu memberdayakan masyarakat, karena masyarakat tidak lagi masyarakat yang tanpa wajah, masyarakat bukan lagi masyarakat yang pasif dalam menerima media, tapi aktif. Ya. Jadi karena itu yang kalau dulu misalnya para pembentuk opini itu hanya segelintir orang, sekarang menjadi banyak orang. Ya. Beberapa kelompok lama memang tetap bisa menjadi pembentuk opini, ya, politisi, kemudian bisnismen, orang bisnis, kemudian pengusaha, ya, mereka tetap bisa menjadi sumber-sumber pembentuk opini. Tetapi muncul juga masyarakat, ya, kelompok masyarakat biasa yang juga bisa menjadi sumber-sumber pembentukan opini, gitu ya. Bahkan sekarang kadang-kadang orang lebih percaya pada pembentuk opini dari masyarakat itu sendiri, ya. Misalnya orang ini sekarang kalau misalnya ingin tahu tentang informasi yang kaya, ya, informasi mendalam tentang misalnya pandemi, itu lebih suka melihat misalnya IG-nya Dr. Tirta misalnya daripada Kementerian Kesehatan, gitu ya. Orang lebih suka melihat dari misalnya talk show-nya Deddy Corbuzier, ya, daripada pengumuman Kementerian Kesehatan tentang pandemi, gitu misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para orang-orang yang membentuk opini itu sekarang ada banyak sekali jenisnya. Belum lagi kemudian kalau di masa Republik Twitter ini, ya, muncul apa yang disebut sebagai buzzer, ya. Buzzer, orang-orang yang mendengung, istilahnya buzzer itu istilahnya mendengung, ya, mendengungkan pesan-pesan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, ya. Buzzer, makanya kemudian kadang-kadang buzzer itu belakangnya bukannya R tapi RP, rupiah, ya, buzzer, ya. Karena memang ada yang memang mengaku bahwa memang dia sudah dibayar oleh pemerintah untuk menyatakan pendapat, ya, yang mendukung pemerintah, ya. Sehingga namanya ini si Arya, ya, Arya Gadung, ya, Arya Gadung, ya, atau nama terkenal itu Abu Janda, ya, memang mengaku bahwa dia tidak mengharapkan menjadi komisaris, ya, tidak seperti para pendukung pemerintah lainnya, tapi karena dia sudah dibayar, gitu. Nah, ini jelas ini menunjukkan fakta bahwa memang sekarang pemerintah itu kadang malah komunikasinya justru melalui para buzzer ini, gitu, bukan dengan media-media resmi. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya media baru ini. Nah, agama juga tidak bisa mengabaikan munculnya media, ya.
ya, terutama media baru. Nanti akan saya singgung tentang hal ini. Nah, bagaimana sebetulnya hubungan antara media dan agama? Gitu ya. Nah, kalau secara konseptual ini mestinya berseberangan ya, antara media dan agama, karena orang kalau bicara agama pasti bicara biasanya itu ya agama itu dikaitkan sebagai hal-hal yang sifatnya sakral ya. Sakral itu ya serba suci ya. Orang tidak bisa membicarakan agama itu secara serampangan gitu ya. Dulu orang tidak bisa membicarakan agama secara serampangan. Orang menempatkan agama pada posisi yang suci gitu ya. Tidak boleh diomongin sembarangan gitu. Kemudian sepi ya, seperti artinya kalau orang sedang melaksanakan kegiatan beragama atau terkait dengan keagamaan itu pasti suasananya sepi gitu ya. Orang sedang sholat, orang pergi ke pura, ya, vihara, orang pergi ke kelenteng, orang pergi gereja itu pasti biasanya itu suasananya sepi gitu. Paling dia dulu anak-anak seperti itu. Dan asketis itu artinya asketis itu ya mungkin kalau masih ingat teorinya Weber ya, asketis itu artinya menahan diri untuk tidak berfoya-foya, menahan diri untuk tidak bersenang-senang, itu asketisnya. Jadi agama identik dengan hal-hal yang sakral, hal-hal yang sepi gitu ya, dan yang sifatnya asketis atau menahan diri ya, hal-hal yang sifatnya menahan diri, itu agama. Biasanya seperti itu. Nah, media justru sebaliknya ya, media itu biasanya diatur profan. Profan itu artinya artinya ini ya tidak sakral, tidak suci ya. Orang bisa menggunakannya secara serampangan, sembarangan semau mereka. Nah, media itu orang profan ya. Kalau agama sakral, orang tidak berani main-main dengan agama. Tapi kalau media itu profan, orang bermain-main dengan media. Gaduh ya. Artinya ya kalau orang bicara media kan tidak ada kesepian ya. Orang ya pasti nuansanya pasti ramai ya media itu ya. Meskipun beberapa lagu itu misalnya justru menampilkan kesepian, suasana sepi, suasana sunyi itu ya. Tapi ketika dinyanyikan jadinya ramai gitu ya. Jadi meskipun tadi musisi atau kelompok musik mungkin menginginkan hal yang sepi, tapi malah ketika mereka mengungkapkan itu dalam bentuk lagu, ya malah jadinya ramai itu. Jadi gaduh gitu ya. Dan berpotensi menjadi ancaman bagi sakralitas agama gitu ya. Karena sebaliknya berkebalikan dengan agama yang mengajarkan hal-hal sifatnya asketis, media justru mengajarkan hal-hal sifatnya mendorong orang untuk meninggalkan asketisme, yaitu mendorong orang untuk mengumbar kesenangan, merayakan keramaian dan seterusnya gitu ya. Mendorong orang untuk menghambur-hamburkan uang, mendorong orang untuk bersenang-senang, itu media gitu ya. Dan ini jelas adalah potensi ancaman terhadap sakralnya agama gitu sendiri. Nah, karena itu tidak heran pada asumsi lama itu ya pada sekitar 100 tahun sebelumnya ya, tahun 100 tahun sebelum ini, mungkin pada awal abad 20 ya sampai dengan awal abad 20 itu masih ada anggapan bahwa ada antagonisme antara media dan agama. Ada perbenturan atau perlawanan, tabrakan kepentingan, punya kepentingan tapi tabrakan kepentingan, tabrakan semangat antara media dan agama ya. Agama yang sepi, sunyi, sakral ya, asketis, media yang gaduh, profan, dan mengancam asketisme dan sakralitas agama. Nah, pasti ada clash ya, pasti ada saling dikotomi antara media dan agama dengan pandangan para prinsip-prinsip yang seperti tadi yang saya sampaikan. Ya. Nah, antagonismenya bagaimana ya? Jadi ada berbagai asumsi lama tentang ditampilkannya agama di media. Ya. Jadi asumsi yang pertama ini berdasarkan teorinya para ahli teori sosiologi modern ya, klasik ya, dari ahli teori sosiologi klasik yang mengatakan bahwa masyarakat semakin modern maka akan menjadi semakin sekuler, ya, semakin memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ketika masyarakat semakin sekuler maka liputan media tentang agama juga semakin menurun dan semakin terpinggirkan. Ini asumsi
sebelumnya ya. Jadi ketika masyarakat semakin maju perpikirannya, maka masyarakat akan semakin sekuler. Masyarakat semakin menempatkan agama pada ranah pribadi ya. Bukan bahkan ada yang masyarakat yang memang banyak yang kemudian tidak lagi menganut agama gitu ya. Sehingga mau tidak mau memang ketika masyarakat itu banyak yang sudah menyingkirkan agama dalam kehidupan publik dan menempatkan dalam kehidupan privat, dan juga banyak semakin banyaknya orang-orang terutama di negara-negara demokrasi liberal yang tidak beragama bahkan tidak percaya Tuhan, maka tentunya media yang ada dalam kehidupan sehari-hari akan semakin menurun intensitasnya dalam meliput tentang agama ya. Dan agama menjadi semakin terpinggirkan dari agenda media, kira-kira seperti itu. Jadi agama semakin nggak dianggap penting oleh media. Tetap ada, tetap diberitakan oleh media, tapi semakin tidak relevan ya. Nah, kalaupun agama ditampilkan oleh media itu biasanya jika ada hal-hal sifatnya negatif tentang agama gitu ya. Nah, karena kepentingan sifatnya komersial dan prioritas internal, media hanya tertarik meliput agama jika ada kabar buruk dan kontroversi ya. Karena ketika misalnya dari agama itu muncul kontroversi, muncul kabar buruk ya, ini maka akan menjadi perhatian banyak orang gitu. Meskipun orang itu menempatkan agama dalam kehidupan privat ya, atau bahkan ada banyak orang yang semakin kurang percaya Tuhan, tidak lagi menganut agama, tetapi ketika agama atau mungkin justru karena itu, maka ketika ada kabar buruk tentang agama, media ramai-ramai meliputnya gitu. Dan ini jelas akan menjadikan suatu peningkatan sisi komersial dari media yang meliputnya. Maka kemudian tadi ketika ada kabar buruk, media langsung beritakan tentang agama tersebut. Nah, kabar buruk semacam apa yang terutama ini ada di Barat ya, terutama di Barat, kabar buruk semacam apa yang kira-kira itu membuat media itu berkenan untuk meliput agama dalam pemberitaan mereka. Nah, ini yang saya maksud gitu ya. Jadi kalau di Barat ya, di negara-negara Eropa, Amerika, dan juga Australia itu agama seringkali ditampilkan secara heboh oleh media ketika muncul kabar buruk berupa pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pendeta ya, para agamawan di sana ya. Jadi ini sehingga kemudian ada yang buat peta seperti ini ya, daftar hanya sedikit dari sekian banyak agamawan di Eropa dan Amerika yang dituduh terlibat dalam pelecehan seksual atau setidaknya menutupi adanya pelecehan seksual tadi ya. Dan ini disebutkan ada 6 mantan pemimpin dari Gereja Konvensi Baptis Selatan yang menangani secara langsung tuduhan sexual abuse atau sexual misconduct yang melibatkan gereja mereka ya. Jadi mereka tidak langsung melakukan itu, tapi mereka yang memimpin gereja yang di situ kebetulan banyak pendetanya itu dianggap melakukan penyalahgunaan atau pelecehan seksual gitu ya. Nah, itu kalau di Barat ya, pemberitaan tentang pelecehan seksual yang terjadi pada atau menimpa pada mereka ya. Bentar ya, harus ini dulu ada yang perlu saya tanya sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial dari agama yang diliput oleh media. Nah, bagaimana kalau kasus Indonesia ya? Kalau Indonesia ya lain lagi ya. Nah, kalau Indonesia kira-kira seperti ini ya gambarannya ya, yang apa ya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan apa yang terjadi di Barat ya, tetapi beda saja ya karena perbedaan agamanya ya saja ya, agama mayoritas di sana dengan di sini punya beda ya, sehingga kemudian yang muncul di pemberitaan di media ya ini apa namanya lain ya. Kalau di sana pendeta, ini di sini di Indonesia itu ustadz gitu ya. Jadi pasti itu menarik perhatian ya, pasti media ramai-ramai meliputnya. Hanya saja ya, hanya saja eh, ini mereka ini ya, kalau di media Indonesia itu biasanya ini apa langsung pada pribadi-pribadinya ya. Jadi begitu disorot, bahkan kemudian wajahnya ditampilkan di sini, meskipun di sini itu ditutupi ya, bagian mata ditutupi, tapi media tetap saja menyorot langsung wajahnya. Kalau di Barat tidak seperti ini ya, cara meliputnya. Jadi dan bahasa yang digunakan juga tidak sensasional ya. Ini sebenarnya sama ya, tapi bahasa yang dipakai itu beda gitu ya. Jadi kalau di sini kan langsung menyebutkan misalnya headline beritanya kan Ustadz sodomi puluhan santri. Kalau di sana tidak seperti itu, tapi sebutannya tadi sexual misconduct ya, sexual abuse ya, bukan bahasa langsung bukan bahasa seperti ini. Jadi intinya sebenarnya sama, tetapi memang caranya menyampaikan agak berbeda ya, terutama bahasa yang digunakan. Kalau di Indonesia biasanya justru malah vulgar ya, lebih vulgar daripada yang di Amerika dan Eropa. Nah, ini terkait dengan etika media. Ya mungkin nanti pada pertemuan ke berapa ke 7 ya. Oh ya, ke-7 berarti nanti akan disampaikan oleh Pemret Suara Merdeka ya, yang menjadi dosen praktisi tentang mengapa apa bahasa yang digunakan di media itu biasanya bahasa yang sifatnya sensasional ya. Apakah tidak ada etika media yang membatasi itu ya. Ini kita kalau disampaikan nanti ditanyakan saja ya, karena nanti bentuknya kan webinar, jadi kalian nanti bebas nanya kepada mereka. Nah, jadi nah karena itu ada anggapan bahwa asumsi lainnya adalah bahwa pelaporan tentang media tentang agama itu biasanya tidak adil dan tidak akurat ya. Karena ada dua kemungkinan pekerja media itu. Yang pertama, dia saja memang orangnya memang sekuler ya, memisahkan antara urusan agama dan urusan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak berminat dalam agama, atau memang mereka agamanya berbeda dengan diliput sehingga bias terhadap agama itu ya. Jadi kalau agamanya berbeda dengan yang diliput, seringkali muncul bias dalam pelaporan itu. Misalnya ketika kontroversi di media di Barat itu terkait dengan Islam misalnya, nah karena wartawannya itu atau jurnalisnya itu kebanyakan non Muslim, maka mereka bias dalam memberitakan tentang orang-orang Islam. Ya. Atau sebaliknya kalau di Indonesia, kalau misalnya di Indonesia yang kontroversial itu seorang agaman dari yang non Muslim, maka ketika wartawannya Muslim maka akan bias memberitakannya. Itu jadi karena itu media pasti memberitakannya tentang agama itu tidak adil dan tidak akurat. Nah, agama seringkali ditempatkan, direpresentasikan dan dikonstruksikan sebagai kepentingan minoritas oleh media. Jadi tidak penting oleh media itu. Jadi dengan asumsi tadi bahwa masyarakat semakin sekuler, maka kemudian agama menjadi tidak penting, maka ya agama adalah kepentingan minor saja dalam konteks pemberitaan media. Nah, agama pada masa sekarang semakin dimediasikan melalui lembaga-lembaga media sekuler, otonom, dan dibentuk sesuai logika media. Ya. Jadi agama hadir ke masyarakat ya, lewat media menjadi sifatnya menjadi sesuai dengan media itu sendiri ya, sehingga menjadi sekuler, otonom, dan logika. Ya. Logika media ya logika komersial, artinya agama ketika ditampilkan di media ya hanya pada sisi yang sesuai dengan kepentingan media, yaitu kepentingan komersial. Nah, media sudah menjadi semacam agama itu sendiri ya, karena ketika orang lebih banyak misalnya membaca
atau mengkonsumsi media daripada misalnya membaca ayat suci, maka kemudian media perannya sudah semakin menggeser agama dalam kehidupan sehari-hari. Orang kalau di Barat orang mungkin ada yang sudah tidak lagi baca Injil, tapi tapi tetap mengkonsumsi media dalam kehidupan sehari-hari. Artinya orang lebih menikmati pesan-pesan dari bumi daripada pesan-pesan dari langit. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Itu beberapa asumsi lama tentang media. Nah, asumsi lama itu sekarang tidak lagi bisa dipertahankan sepenuhnya karena adanya proses adaptasi dan akomodasi media dan agama. Jadi ada saling pengaruh antara media dan agama. Ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi multimedia elektronik sehingga memungkinkan atau munculkan adanya media yang semakin dipengaruhi oleh agama, dan agama sendiri juga sangat terpengaruh oleh media. Apalagi pada masa sekarang ya, pada masa apa yang disebut oleh sosiologi agama, ahli sosiologi agama Peter Berger sebagai masa desekularisasi. Artinya sekularisasi justru mengalami kemunduran. Orang sekarang justru tidak lagi memisahkan antara urusan agama dan urusan kehidupan sehari-hari. Meskipun tetap sekuler masyarakat Barat, tetapi agama justru tampil kembali di ruang publik ya semenjak tahun 70-an. Itu yang disampaikan atau dikatakan oleh Peter Berger ini ya, telah melakukan observasi dari setelah beliau melihat misalnya semakin banyaknya anak-anak muda itu ikut dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di Amerika Serikat pada tahun-tahun itu, dan sebelumnya sudah mulai muncul juga. Nah, ada proses yang atau satu fenomena sekarang disebut sebagai orang beragama di dan melalui televisi. Nah, ini sebetulnya muncul dari apa yang fenomena disebut sebagai istilahnya televangelism. Saya agak susah menerjemahkannya secara akurat dalam bahasa Indonesia, tapi kira-kira televangalisme lah kira-kira itu ya kalau dibahasakan. Meskipun masih agak terdengar janggal, ya, terlalu asing, ya, tapi ya mau tidak mau harus saya sebutkan karena memang saya juga belum menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia yang cocok. Nah, apa itu televangelism? Jadi sebelum masuk ke situ, ini pandangan agama terhadap TV itu ada 3 ya. Semenjak dulu sampai sekarang ada 3 ya. Ada yang sifatnya pesimis, ada yang optimis, dan ada yang realis ya. Pesimis dalam arti tadi seperti asumsi lama ya, pasti karena misalnya tadi melihat pekerja media itu sekuler dan kemudian agama ditempatkan dalam kepentingan yang sifatnya tidak terlalu penting ya, agama itu dalam media, maka kemudian banyak agamawan yang merasa pesimis terhadap keberadaan televisi ya. Karena televisi pasti dianggap itu akan melakukan mengkorupsi moral para peluk agama, kira-kira seperti itu. Tapi ada juga optimis ya, optimis dalam arti justru melihat adanya televisi itu menjadi peluang untuk kepentingan agama itu sendiri. Adanya televisi itu justru menjadi satu bentuk kesempatan bagi para agamawan untuk dakwah mereka, untuk syiar keagamaan mereka. Dan kemudian ketiga ada yang sifatnya realis. Realis artinya melihat bahwa memang televisi itu banyak menampilkan hal-hal buruk dan negatif tentang agama, tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini realis seperti itu. Jadi kalau optimis itu menganggap bahwa televisi itu pasti sepenuhnya dapat dimanfaatkan, televisi itu tidak ada jeleknya, tapi kalau yang realis itu justru ya televisi ada jeleknya tapi tetap bisa dimanfaatkan. Nah, televangalisme itu muncul dari pandangan agama yang optimis dan juga yang realis. Nah, apa yang disebut sebagai evangelism? Ya? Ini kan televangalism terdiri dari 2 suku kata ya, tele dan evangelism. Tele itu televisi, evangelism ya, aliran evangelism ya, aliran evangelism adalah salah satu aliran dari agama Kristen Protestan yang berkembang di Amerika Serikat. Nah, seperti kita tahu yang namanya ajaran Kristen atau Protestan ini kan sebetulnya ada banyak ribuan ya, alirannya ada ribuan.
apa yang terutama salah satunya yang Calvinis ya, aliran Calvinis yang kemudian menginspirasi Weber untuk menulis bukunya tentang kaitan antara semangat kapitalisme dan ajaran agama itu ya. Nah, revivalisme adalah gerakan yang ingin membangkitkan atau memindahkan kembali agama, revivalis ya. Revivalis itu artinya kan membangkitkan kembali atau membangkitkan ulang ya. Mendirikan sesuatu yang sudah lama terkubur. Nah, orang-orang revivalis di kalangan Kristiani di Amerika Serikat itu sudah merasa bahwa agama itu semakin terpinggir oleh media karena tadi sifat sekulerisme yang sangat besar. Sehingga kemudian mereka merasa perlu membangkitkan kembali agama ya. Agama yang mereka yakini bisa menyelamatkan masyarakat Amerika harus dibangkitkan kembali ya. Nah, ini mulai muncul abad 19 gerakan revivalis itu, gerakan yang ingin kembali membangkitkan agama gitu ya. Jadi dan dari salah satu revivalisme ini kemudian muncul kaum evangelisme ya. Jadi gerakan revivalis itu bukan hanya munculkan satu aliran baru dalam agama Kristen, tapi ini ada banyak. Tapi dari sekian banyak aliran yang muncul dari gerakan revivalis ini adalah aliran evangelisme. Kalau di Indonesia saya lupa ada atau tidak ya. Tapi kalaupun evangelisme itu ada di Indonesia itu pengaruhnya tidak sebesar pengaruh aliran-aliran lainnya gitu ya. Nah, kalau yang di Indonesia kan yang kuat itu kan Gereja Putra Tuhan gitu ya, kemudian dan beberapa aliran lain yang ya, tidak bisa sebut satu persatu ya. Tetapi evangelisme bukan aliran yang dominan ya atau yang terkenal di Indonesia. Mungkin ada yang menganutnya, tetapi tidak terlalu banyak. Tidak seperti di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat banyak sekali aliran evangelisme itu. Bahkan konon dia punya pengaruh politik yang kuat karena ini kalau saya tidak keliru beberapa pendukung kuat Donald Trump itu adalah para pendeta dari aliran evangelisme ini. Mungkin kalian pernah ingat mungkin kalau di masa-masa kampanye itu seringkali diperlihatkan seakan ada gambar, saya lupa untuk menampilkannya, jadi ada gambar Trump ya, Donald Trump itu seperti sedang diberikan doa atau mantra oleh para pendeta evangelisme itu. Jadi Trump dalam posisi duduk, kemudian ada beberapa orang ya, itu tangannya seperti ini ke Trump. Jadi seperti di Indonesia ya, dukun. Nah, tapi itu aliran evangelisme kalau di Amerika Serikat ya. Nah, artinya di sini kalau di Indonesia barangkali tidak terlalu penting atau tidak penting, tidak banyak penganutnya. Kalau di Amerika Serikat itu malah menjadi sangat dominan ya, dan bahkan punya pengaruh politik yang kuat. Nah, yang membedakan aliran evangelisme dengan aliran-aliran revivalis lainnya adalah mereka itu secara gencar dari awal itu gencar sekali memanfaatkan ini jaringan penyiaran dan program TV, terutama yang bersindikasi, artinya ada saling terkait ya, meskipun atau induknya berbeda, tapi dia punya ada semacam sindikasi atau tadi ini sindikasi artinya saling ada jejaring ya, antara TV tadi ya. Dan juga radio di kelompok agama. Jadi kalau di Amerika Serikat itu aliran evangelisme, selain itu mereka itu berusaha untuk mempunyai pengaruh terhadap televisi yang berjejaring, tapi mereka kalau radio mereka malah punya radio sendiri. Ya. Jadi kalau di Amerika kan sangat bebas ya, masing-masing kelompok bisa punya radionya sendiri, bahkan kelompok yang paling ekstrem sekalipun punya radionya ya, seperti aliran aliran pemuja iblis, pemuja iblis, pengikut setan itu ada punya radionya sendiri gitu ya. Atau ada kelompok lain misalnya kelompok yang percaya bahwa UFO atau alien itu adalah penyelamat manusia ya, itu juga ada, mereka punya radionya sendiri. Maka tidak heran kalau mereka itu setelah itu berusaha untuk punya program-program TV, mereka itu punya radio mereka sendiri. Nah, kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi televisi, maka kemudian semakin dimungkinkan adanya program-program yang mendatangkan banyak orang ya, program siaran langsung. Nah, program siaran langsung itu baru ada itu tahun 50-an ya. Sebelum tahun 50-an tidak ada program siaran langsung karena teknologinya belum memungkinkan adanya siaran langsung. Tapi
setelah orang mengenal satelit, satelit itu bisa langsung memancarkan sinyal televisi, maka kemudian orang mengenal adanya siaran langsung. Nah, siaran langsung inilah yang digunakan sebagai sarana untuk penyebaran agama. Nah, ini adalah salah satu program TV di Amerika Serikat, ya. Jadi mereka itu seringkali memanfaatkan malah bukan gereja, tapi misalnya seperti stadion, ya. Stadion ini sebetulnya stadion basket, ya. Ini sebenarnya stadion basket ini karena yang di tribun penonton ini real, ya. Tapi yang di panggung itu ya Pak, ini panggung ciptaan, ya. Aslinya bukan seperti ini panggungnya. Ini panggung bikinan. Panggung yang bisa dibongkar, ya. Panggung sifatnya bongkar pasang, ya. Jadi yang di sini biasanya adalah ini lapangan basket, gitu ya. Nah, kemudian karena ternyata kemudian mereka bisa mengumpulkan banyak uang, ya, kelompok-kelompok evangelis ini, maka mereka kemudian sampai bisa menyewa stadion basket untuk kepentingan dakwah mereka, ya. Jadi mereka secara langsung seperti ya, kalau Indonesia mungkin seperti mengadakan pengajian, ya, pengajian di TV, ya, di mana ada ribuan orang datang ke situ, tapi juga disiarkan lewat televisi, ya. Jadi pengaruh ganda. Jadi ada yang datang secara, kalau istilah kita sekarang ada yang secara offline, ada juga secara online, ya. Secara offline mungkin cuman ya 5.000-an, ya, 5.000-an penonton, tapi kalau secara online-nya atau lewat televisi itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang di Amerika Serikat. Nah, itu sebenarnya mengapa kemudian aliran evangelisme menjadi sangat kuat, ya, karena mereka secara agresif memang menguasai media. Nah, strategi televanggelisme ini kemudian ditiru di Indonesia, gitu ya. Sehingga muncul kemudian sekarang kita kenal istilahnya dakwah. Bahkan lebih lanjut lagi, bukan hanya televanggelisme model Islam dulu di Indonesia, tapi juga bahkan apa disebut sebagai dakwah entertainment, jadi menggabungkan antara dakwah dengan entertainment. Dan kalau di Indonesia itu bukan lagi semata-mata syiar, tapi ada unsur hiburannya, gitu ya. Nah, pelopor kalau istilah di jurnal-jurnal internasional, ya, itulah Islamic televangelism, ya, televangelisme ala Islam di Indonesia. Ini pelopornya adalah Ustadz Agim, ya, yang beliau memang bukan, sebenarnya Agim ini bukan agamawan, ya, aslinya, ya. Beliau kan lulusan Universitas Telkom, ya, STT Telkom kalau salah, ya, lulusan STT Telkom, ya. Tapi kemudian saya sejarahnya panjang, ya, tidak bisa cerita satu persatu, tapi yang jelas kemudian karena karena ada menulis itu mungkin karena beberapa kali gagal dalam lapangan pekerjaannya, kemudian melirik bisnis lain yang belum pernah dilihat orang, yaitu dalam bidang dakwah, ya. Jadi kemudian beliau belajar agama, kemudian karena ceramah-ceramahnya dia itu menarik perhatian banyak orang, ya. Waktu itu zaman itu Agim masih netral, ya, tidak punya pandangan ideologi tertentu, sehingga kemudian ini didolakan oleh banyak orang, sehingga kemudian beliau kemudian diberi kesempatan untuk tampil di televisi oleh RCTI kalau salah, ya. Nah, begitu tampil di RCTI kemudian ternyata yang suka banyak, sehingga kemudian dia mengisi banyak acara agama di televisi, ya. Bahkan seringkali atau misalnya juga ada memang televisi itu RCTI atau SCTV itu memang punya program khusus acara yang menampilkan Agim berdakwah, gitu, ya. Dan ternyata yang suka terhadap acaranya Agim di TV itu bukan hanya umat Muslim, tapi non Muslim juga suka, itu, ya. Dulu ketika saya pernah lihat tahun 2000 sekitar 2006 atau 2007 itu saya kebetulan pergi ke sebuah warung yang punya warung itu seorang Tionghoa, ya. Ternyata mereka sedang nonton Agim, mereka suka terhadap Agim, ya, karena menarik, menghibur, netral yang disampaikan, ya, dan serba positif, gitu, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan tidak, ya. Kalau sekarang kan memang, ya, Agim terkait dengan satu aliran tertentu, yaitu HTI, gitu, ya. Atau setidaknya mendukung kelompok-kelompok yang mengarah ke sana, yang mendukung adanya khilafah dan seterusnya, gitu, ya. Tapi kalau dulu netral beliau itu, ya. Jadi menurut seorang peneliti Amerika yang namanya Jim Hoynes, yang kemudian dikenal sebagai A-Jim, ya, A-Jim disebut A-Jim karena beliau
meliti tentang Agim ya, sehingga kemudian sekarang disebut sebagai Agim. Ya. Nah, menurut Agim ini, Agim mengalami hal itu terutama setelah kejatuhannya. Ya. Jadi setelah beliau mengambil istri kedua, popularitasnya ambruk ya dengan seketika. Banyak perempuan yang tadinya suka dengan Agim menjadi tidak suka karena beliau mengambil istri kedua. Nah, setelah itu kemudian setelah kejatuhannya Agim sempat sempat menghilang dari media, kemudian tampil lagi tapi dengan orientasi tertentu, orientasi ideologi tertentu, yaitu lebih mengarah pada kelompok-kelompok sayap kanan gitu ya, yang tadi termasuk tadi mendukung HTI gitu ya. Nah, tapi pada awalnya beliau adalah seorang yang sangat moderat ya, sehingga disukai oleh banyak orang. Gitu. Nah, sekalipun Agim ini sudah berubah haluan, tapi kemudian dia memunculkan banyak pengikut yang ramai-ramai orang itu berdakwah lewat media gitu ya. Nah, sekarang itu rata-rata atau hampir semuanya itu orang berdakwah lewat media itu justru mengandalkan bukan sisi agamanya, tapi justru sisi hiburannya. Ya. Makanya tidak heran kalau yang disukai oleh para penonton TV itu justru orang ustadz-ustadz yang dia itu lucu gitu ya. Ada ada Nur Maula ya, kemudian ada Abdul Somad dan ada yang sekarang sedang terkenal itu Ustadz Dalid ya. Nah, ini mereka lebih banyak mengeksploitasi unsur kelucuan yang digunakan untuk sebagai modal dakwah. Yang seringkali unsur kelucuan malah lebih menonjol daripada unsur isi agamanya itu sendiri. Daripada unsur dakwahnya itu sendiri. Nah, ini disebut sebagai dakwahtainment ya. Jadi kalau tidak ada Agim dengan Islamic televisionism itu, saya kira hampir tidak bisa dibayangkan akan muncul dakwahtainment seperti yang kita lihat pada masa sekarang. Nah, agama kemudian memang menjadi membumi ya. Jadi agama yang tadinya melangit ya, menjadi melangit urusan yang serius, bicara soal hal haram, bicara soal ilmu hadis, bicara soal pesan-pesan yang bagaimana menelaah isi kitab suci, kemudian menjadi serba hal-hal sifatnya serba perayaan ya, perayaan dan lebih pada pencarian kesana atau pencarian hiburan. Nah, di sini agama memang menjadi membumi ya, banyak orang merayakan agama gitu ya. Tapi di sisi lain agama berubah menjadi komoditas TV. Nah, ini terkait dengan apa yang saya sampaikan pada minggu sebelumnya, yaitu media masa dengan komodifikasi. Jadi agama menjadi komoditas gitu ya. Komoditas itu artinya sesuatu yang punya nilai jual, sesuatu yang punya nilai tukar, sesuatu yang punya segi komersial, ya, sesuatu yang sifatnya komersial itu komoditas, sesuatu yang punya ya diperjualbelikan. Nah, sehingga ini ketika agama menjadi komoditas TV, maka agama yang tadinya sifatnya semata-mata vertikal, vertikal itu hubungannya ya antara manusia dengan Tuhan itu ya, semata-mata hubungan antara langit dan bumi itu vertikal. Yang vertikal sifatnya mendalam, dari mendalam itu artinya menggali isi kitab suci, bagaimana membahas tentang bagaimana menerapkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari, dan sifatnya sakral itu berubah menjadi horizontal. Horizontal artinya urusannya lebih pada antar manusia gitu ya. Jadi dulu pernah ramai heboh karena misalnya ada seorang ustadz yang biasa tampil TV, kemudian dia diminta mengisi acara di pengajian di kampung. Nah, kemudian dimatok tarifnya paling tidak harus 500 juta rupiah. Nah, ini kan artinya sekarang orang berdakwah itu bukan untuk menyiarkan agama, bukan semata-mata untuk menyebarkan pesan-pesan moral, tapi untuk mencari uang gitu ya. Nah, ini tidak ada dalam masa sebelumnya. Kalau masa sebelumnya kan tidak ada tarif gitu ya, tidak menerapkan tarif agama itu. Kalau diundang ya dikasih seikhlasnya oleh yang mengundang itu. Nah, istilahnya dulu adalah bisyarah. Ya, bisyarah itu ya memang ini dari dulu ada. Jadi atau menerima amplop ya, isi amplopnya berapa terserah yang undang, tidak ada patokan tadi. Biasanya orang tahu oh kalau undang ini, mengundang kiai ini, misalnya mengundang dulu itu terkenal sudah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, itu ada tarifnya, tapi tarifnya tidak dipatok ya. Tarifnya tidak dipatok sendiri oleh Pak Kiai ya. Tapi orang sudah tahu saja. Oh, kira-kira kalau mengundang Pak Kiai Zainuddin itu kira-kira segini ya, sekian juta misalnya. Tapi kalau misalnya mengundang itu dari instansi
sekian, Komisaris Undang sekian. Dan meskipun almarhum Kiai Zainuddin NZ juga tidak pernah matok tarif ya, beliau menerima berapapun yang seikhlasnya ya. Jadi bahkan pernah ada yang semua ngasih 500.000 ya diterima saja gitu ya. Meskipun beliau itu sudah sangat terkenal, tapi 500.000 sebenarnya meskipun zaman itu juga sudah cukup banyak, tetapi tetap kurang. Tapi ya tetap beliau tetap menerima gitu ya. Nah, sekarang tidak, Pak, matok tarif gitu ya. Kalau televisi kalau yang menyewa televisi itu sekian ratus juta atau bahkan yang mengatakan 1,5 miliar bisa ada sampai segitu ya. Kalau masyarakat malah 500 juta. Nah, ini kan tidak ada sebelumnya. Jadi agama menjadi urusannya di hal sifatnya horizontal. Ya. Sebenarnya di permukaan artinya. Nah, di permukaan itu misalnya kalau orang bicara agama ya berarti bicara soal memakai jilbab, ya memakai baju koko, penampilan serba syar'i gitu. Itu permukaan ya. Jadi tidak membahas ajaran agama sebenarnya apa gitu ya. Tidak saya membahas bahwa agama itu mestinya bisa, kalau pesan agama kan sebetulnya kalau seperti webinar saya ikut tadi malam itu ini memberikan atau agama itu sebenarnya kepentingan dalam membebaskan kaum mustadafin, kaum yang tertindas sebetulnya. Nah, ini tidak bicara soal itu, tidak bicara soal membebaskan kaum mustadafin, tapi bicara agamanya, bicara soal tadi penampilan, bagaimana orang itu menjalankan ritual agama setiap hari dan seterusnya. Dan komersial, jadi agama menjadi barang dagangan. Jadi kemudian sekarang busana muslim jadi bisnis tersendiri, ya. Jadi sektor bisnis tersendiri yang semakin lama semakin berkembang. Atau kemudian yang juga berkembang adalah bisnis umroh, ya, bisnis umroh, bisnis haji. Nah, kemudian seiring dengan agama menjadi komoditas TV, maka ada perubahan karakter pendakwah. Perubahannya dari segi substansi dan dari segi kepentingan. Substansi tadi berubah, jadi tidak lagi membahas hal yang sifatnya mendalam, tapi hal yang sifat permukaan saja. Ya, tadi bahas soal penampilan, bahas hanya soal halal haramnya, misalnya makan ini dan itu, kemudian hanya membahas soal seputar bagaimana melaksanakan sholat, ya, bagaimana melaksanakan haji dan seterusnya. Tidak mendalam ya, substansinya berubah. Jadi tidak mendalam tapi hal yang sifat permukaan. Kemudian kepentingan juga berubah tadi. Kepentingan tadinya sepenuhnya kepentingan agamawi, sekarang kepentingan yang justru lebih banyak duniawi gitu ya, lebih banyak persoalan tadi. Tampil TV dapat banyak uang, kemudian kalau sudah punya uang itu kemudian digunakan untuk bikin restoran, bikin toko buku-buku agama, bikin bisnis busana muslim dan seterusnya. Nah, karena itu ketika agama ditampilkan di TV ya, itu ritual agama tampil TV itu tidak menajamkan kepekaan individu atas persoalan sosial yang dipersoalkan hanya sifatnya individual. Ya, coba kalau ikut misalnya barangkali mungkin ada yang ikut setiap pagi itu pengajiannya Mama Dedek gitu ya, atau Ustadz tadi Nur Maula ya. Atau kalau sore itu Dalit ya, Ustadz Dalit, itu kebanyakan persoalan sosial yang disampaikan gitu ya. Jadi, tidak pernah saya mendengar misalnya mereka itu mengatakan ini kepentingan neoliberal harus ditelawan, kemudian undang-undang Omnibus Law harus ditentang oleh umat muslim, tidak ada ya. Atau misalnya mengatakan ini ada perampasan lahan rakyat, lahan petani oleh perusahaan, nggak ada penyampaian seperti itu ya oleh ustadz-ustadz tadi. Padahal seharusnya kan agama tadi, namanya agama kan seharusnya membela kepentingan masyarakat ya. Nah, yang misalkan hanya sifatnya individual saja tadi, persoalan halal haram, kemudian busana muslim yang baik itu seperti apa dan seterusnya. Dan kebanyakan itu siaran agama di TV itu mengesampingkan ya, atau melakukan eksklusi terhadap kelompok-kelompok minoritas ya. Perempuan, agama minoritas, etnis minoritas. Oke, kalau perempuan sekarang sudah muncul ada ustadz semacam Mama Dede, tapi sebenarnya banyak jumlahnya gitu ya. Sudah banyak jumlah ustadzah dibanding dengan ustadz di TV gitu. Kalau dalam Grimis Sari banyak ya jumlah ustadzah sekarang. Tapi kalau di TV persentasenya masih lebih banyak ustadz daripada ustadzah. Nah, bahkan dalam banyak program acara agama hanya menjadi label dan tidak merubah substansi acara, sehingga melestarikan apa yang disebut sebagai kekerasan simbolis ya. Nah, kira-kira ini gambarnya seperti ini saya dapatkan ya, kartun
yang tampilkan oleh beberapa media yang mengkritik bagaimana televisi menampilkan agama gitu ya. Jadi misalnya ini apa terutama di sekitar bulan Ramadan ya pasti banyak acara-acara yang terkait dengan Ramadan ya. Tapi substansi acaranya tidak berubah, yang hiburan biasanya kan ada program apa kemudian ditambahkan di Ramadan gitu ya. Jadi ada program lawak biasa kemudian ditampilkan buka puasa misalnya. Nah, tapi isinya tidak berubah, tetap saja lebih banyak menemukan isu hiburannya. Misalnya ini, katanya tayangan Ramadan, tapi di mana Ramadannya? Kok isinya cuma hahaha, hehehe, kuis-kuis. Nah, ini kan kemudian yang di sebelah lagi ya surga di bawah telapak kaki ibu ya. Nah, gimana perasaan Anda menjadi bahwa sumber surga itu berjoget-joget konyol sambil dikerjain demi mengejar hadiah, duit atau gosokan. Nah, ini yang terjadi di TV itu ya. Agama menjadi apa ya? Seolah-olah itu penting tapi malah menjadi bahan olokan ya. Karena malah justru itu mengeksploitasi perempuan, mengeksploitasi orang yang mungkin wajahnya itu kurang beruntung itu ya. Kan banyak ya di TV itu tayang-tayang komedi yang sampai sekarang masih mengandalkan ejekan fisik ya, wajahnya dia itu kurang beruntung, kemudian fisiknya secara badannya kecil padahal sebenarnya orang dewasa, ini seringkali menjadi sumber ejekan. Nah, ketika program itu berubah menjadi program di Ramadan tidak berubah ya. Hanya namanya saja berubah tapi isinya tidak berubah, tetap saja melecehkan perempuan, melecehkan kelompok minoritas, melecehkan orang dari segi tubuhnya, atau yang sekarang kita kenal istilahnya tetap melakukan body shaming padahal itu acara bulan Ramadan. Nah, semakin jauh substansi agama itu ya, lepas dari program-program agama di televisi. Nah, itu televisi. Kemudian bagaimana dengan di cyberspace atau dunia maya ya. Jadi kalau cyberspace ini sebenarnya kan ruang maya ya, ruang yang tidak terlihat sebetulnya, ruang maya yang dibentuk melalui jaringan antar komputer ya. Jadi seperti kita sedang melakukan pertemuan ini ya. Ini kan cyberspace ya, tidak ada ruang virtual. Kita melakukan ini juga karena jaringan antar komputer gitu ya. Bahwasanya kemudian ini kalian saya yakin banyaknya menggunakan HP, bukan komputer, bukan laptop, yaitu karena sekarang HP aplikasinya sudah mendekati HP aplikasi komputer, sehingga kemudian jadi diperlakukan sama dengan komputer sekarang ini dalam konteks Zoom ini ya. Ini lebih ekstrim, lebih kuat dan lebih intens gitu ya. Artinya orang kadang-kadang kalau tampil di pertemuan virtual kadang-kadang itu lebih merasa kuat ya. Jangankan Zoom ya, bahkan kalau seperti Instagram, orang ketika misalnya dia dalam kehidupan sehari pemalu ya, tidak banyak bicara, tapi kalau di Instagram justru sering posting foto, sering banyak berkata-kata, ini kan artinya orang sering lebih ekstrim. Nah, yang saya kira paling menonjol adalah Twitter ya. Twitter itu orang ganas sekali ketika komentar itu ya. Coba saja lihat, ada yang barangkali di sini ada yang menyetir, coba saja kalau ada sebuah kejadian di komentar oleh Twitter pasti kejam sekali orang mengomentar di Twitter itu dibanding dalam komentar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sehari-hari itu santun, sehari-hari satu sopan ramah, tapi ketika Twitter menjadi kejam, ganas, ya, tidak kenal ampun, ya. Jadi ketika orang salah sedikit saja langsung dicecar, begitu garangnya gitu ya, seakan-akan orang itu tidak boleh salah sama sekali gitu ya. Bahkan hanya salah ketik saja itu sudah menjadi nyinyiran banyak orang ya. Biasanya kemudian orang langsung meng-capture sehingga kemudian ketika orang itu menghapus tetap ditampilkan jejak digital lah, ini yang kadang-kadang tampil gitu ya. Jejak digital lebih kejam daripada ibu tiri gitu ya, karena jejak digital itu sifatnya permanen. Nah, cyberspace sebagai dunia simulasi itu punya efek nyata dan menciptakan komunitas virtual. Nah, misalnya ini mungkin kalau ada ingat misalnya Pilpres 2019 itu juga menimbulkan hal ini. Apalagi 2014 itu ya, di pertentangan ada di media massa atau di media sosial antara dua calon presiden itu sangat tajam, sehingga bahkan ada yang mengatakan ada beberapa kasus yang muncul, misalnya sampai-sampai suami istri itu bertengkar gara-gara beda pilihan gitu ya. Artinya ini dunia simulasi, dunia medsos itu punya dampak dalam dunia nyata, dan sehingga kadang-kadang menciptakan komunitas virtual tersendiri. Nah, apalagi di masa pandemi ya, itu saya kira banyak komunitas virtual yang muncul di sini. Nah, cyberspace dibentuk oleh data komputer, tidak dibatasi oleh hukum fisika, sehingga kemudian tadi karena tidak dibatasi oleh hukum fisika, ya dia orang bisa semaunya ya. Yang maksudnya saya maksud itu begini, orang kalau dalam dunia
fisika, dalam dunia fisika itu dunia sehari-hari ya, dunia material itu orang dibatasi, orang tidak bisa mudah merubah identitas ya. Memang orang bisa merubah identitasnya dari laki-laki menjadi perempuan, tapi kan butuh effort ya, butuh usaha ya, upaya betul-betul serius merubah jenis kelamin. Tapi kalau di dunia nyata kan gampang gitu ya. Orang punya menambil identitas di Twitter, di Facebook itu kan laki-laki berubah menjadi perempuan ya. Kemudian orang tinggal di Indonesia dirubah menjadi di Amerika Serikat. Itu kan gampang sekali orang merubah data-data di situ ya. Nah, karakter cyberspace seperti itu disadari betul dan lebih ekstrim, lebih kuat, lebih intens dimanfaat betul sehingga kemudian cyberspace juga digunakan sebagai sarana penyebaran agama ya, sebagai komunikasi antar umat dan sarana penyebaran energi spiritual ya. Sehingga di masa sekarang orang tidak heran kalau sekarang orang mencari fatwa tentang urusan tertentu itu nyarinya di Google ya, mencarinya tanyanya ke Mbah Google, bukan tanya ke Mbah Kiai, tapi Mbah Google tanyanya tentang kalau pakai ini boleh tidak ya? Nah, itu nyarinya di Google, bukan tanya ke kiai. Sehingga muncullah apa yang disebut sebagai cyber religion atau agama maya, di mana informasi digital dapat dalam tahap tertentu itu dapat menggantikan peran agama. Ya. Nah, ini misalnya ya di Thailand itu para biksu itu sebenarnya sudah sejak tahun 90-an itu memanfaatkan teknologi digital untuk berdakwah ya. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan untuk mengunjungi umatnya yang di daerah-daerah terpencil, mereka memanfaatkan internet ya. Jadi mereka itu tidak datang ke daerah tersebut tapi datangnya ke warnet. Jadi kalau di Thailand kan hampir sama seperti Indonesia. Jadi dengan tahun 2000 itu masih banyak warnet. Jadi mereka datang ke warnet untuk bertemu dengan umat mereka yang ada di daerah-daerah terpencil itu. Nah, kemudian kalau di masa sekarang itu banyak yang memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan situasi nyata ya karena pandemi ini. Misalnya Basnas itu meluncurkan kurban digital. Jadi orang bisa melakukan kurban tanpa berkerumun gitu ya, tanpa perlu nyari bertemu dengan orang lain, mencari hewan kurban, tapi cukup semuanya donasinya lewat digital. Ya. Sehingga istilahnya kemudian kurban digital. Ya. Meskipun sebenarnya kalau dibaca betul sebenarnya pengertiannya berbeda dengan dimaksud, tapi ya fenomena seperti ini. Jadi latah ya sebetulnya. Jadi istilah kurban digital sebenarnya atau kurban digital sebenarnya artinya kan korban dari dunia digital ya. Tapi sekarang mah dimaknai lah jadi bukan korban tapi kurban ya, kurban. Jadi orang melakukan ibadah kurban melalui teknologi digital. Itu sebenarnya contoh dari apa yang disebut sebagai cyber religion. Contoh lainnya misalnya muncul agama. Ini saya tidak tampilkan agama Jedi. Agama Jedi itu agama yang berdasarkan pada film Star Wars. Mungkin kalau di Star Wars itu kan ada kaum Jedi ya. Kaum Jedi itu kaum yang yang sangat sangat agamis sebetulnya kan. Kaum penjaga moral, sebagai kaum yang punya akses terhadap kekuasaan tertinggi itu kaum Jedi. Itu di dunia nyata juga muncul ya. Bukan di dunia tapi dalam dunia cyber juga muncul ya. Forum-forum agama Jedi ini gitu ya. Karena ada yang film Star Wars itu sebenarnya banyak pesan-pesan keagamaan gitu ya. Misalnya ada yang paling sering dipakai salamnya kan May the Force be with you ya. Semoga kekuatan bersama. The Force itu mungkin Tuhan kalau dalam Star Wars itu. Ya, ini dipakai istilahnya dipakai dalam agama Jedi. Dan ini betul-betul ada penganutnya itu ada seluruh dunia itu ada sekitar ya 20 sampai 40 ribu orang penganut agama Jedi ini. Nah, kemudian tentang media sosial. Nah, sebelum saya sampaikan bagaimana agama memanfaatkan media sosial, ini ada beberapa jenis media sosial yang perlu saya sampaikan ya. Misalnya ada blog ya, blog itu nanti akan diperdalam oleh Bu Tias ya. Tapi ini mungkin saya sampaikan agar tahu bedanya jenis-jenis media sosial. Jadi ada yang namanya blog, ya blog itu menerbitkan tulisan dan di mana itu dapat ada komentarnya di dalam blog itu. Kemudian ada wiki, ya, wiki ini penciptaan serangkaian informasi secara kolaboratif. Jadi apa dalam Wikipedia itu yang menulis itu pada banyak orang. Kalau di Wikipedia ini, saya yakin di sini banyak yang memanfaatkan Wikipedia untuk mencari bahan-bahan ajar ya tentang tema tentang tema cyber religion, dan cari di Wikipedia pasti ada. Nah, yang menulis di Wikipedia itu bukan cuma satu orang, tapi ada banyak orang. Ya. Boleh dikata
hampir setiap orang itu bisa menulis di Wikipedia. Kemudian ada namanya social bookmarking. Ini menandai dan membagi situs-situs web yang sesuai dengan minat, ya, misalnya seperti Pinterest, ya. Jadi dia tidak menciptakan sendiri informasinya, tapi membagi informasi. Kalau social bookmarking itu. Nah, kemudian ada media sharing spaces, yaitu ruang berbagi media. Nah, ini menempatkan dan membagi foto-foto, podcast ataupun video, misalnya YouTube. Memang YouTube sebenarnya adalah salah satu media sharing spaces, tetapi dia memang yang paling populer. Sebenarnya ada banyak, bukan YouTube, tapi ada video, ada Vimeo, dan ada Daily Motion, dan ada beberapa lainnya, tapi memang yang paling populer sampai sekarang adalah YouTube, karena begitu mudahnya untuk menggunakan YouTube. Kemudian ada yang namanya microblogging sites, ya, situs blog mikro. Ini Twitter, ya, menerbitkan pesan-pesan yang singkat, ya, karena setiap cuitan di Twitter itu dibatasi 140 karakter. Kemudian namanya social networking site, ya, menciptakan komunitas dalam jaringan. Nah, kalau seperti media seperti Instagram itu ya dia kategorinya ya banyak, ya. Jadi bisa saja satu jenis produk itu punya beberapa kategori sekaligus, ya. Instagram itu dia media sharing spaces dan juga SNS, ya. Jadi dua itu, ya. Dia social bookmarking juga, social bookmarking, media sharing spaces, atau juga social networking sites, Instagram itu. Nah, ini jadi Anda sekarang banyak sekali, ya, landscape-nya itu ada televisi yang masuk dunia digital, juga ada televisi yang ada di dunia digital dan ternyata tidak ada. Itu media sosial. Nah, bagaimana penggunaannya? Jadi ini juga singkat saja, ya. Jadi misalnya kalau yang saya lihat, ya, ini Twitter di sarana penyebaran agama, ya, ada ayat-ayat kitab suci dan petunjuk-petunjuk agama disebarkan lewat Twitter, ya. Seringkali orang buat apa yang disebut sebagai pulpit, ya, atau kuliah Twitter, ya. Jadi kalau yang punya akun itu seorang agamawan, biasanya dia banyak memanfaatkan Twitter untuk pulpit, ya, pulpit tentang agama, ya. Jadi singkat-singkat, ya, singkat-singkat tapi ada banyak, ya. Jadi dalam 1 jam biasanya dia bisa menulis sekaligus 10 cuitan, ya, semuanya tadi petunjuk-petunjuk atau petua agama, ya. Kalau YouTube dan Facebook itu ya dakwah dan menciptakan diskusi, ya. Jadi kalau Twitter itu nuansa diskusinya sedikit, lebih banyak itu kalau orang memberikan komentar itu bukan diskusi biasanya, tapi itu menyetujui, mendukung, atau mengecam, atau mengkritik, atau nyinyir biasanya, bukan diskusi, gitu. Nah, kemudian juga orang banyak memanfaatkan media sosial itu lewat dalam bentuk ini, membuat dan mengembangkan aplikasi telepon pintar, ya. Saya mengingatkan waktu sholat, ya, terutama ini kalau di negara-negara, kalau orang itu di negara-negara yang mayoritas itu non-muslim, ya. Jadi seorang muslim kalau dia di negara-negara non-muslim itu biasanya menggunakan aplikasi telepon pintar untuk mengingatkan waktu sholat, ya. Seperti dulu waktu di Australia juga saya punya aplikasi ini, ya. Waktu sholat itu ada sendiri, ya. Ada namanya aplikasi azan. Jadi kalau bisa saya kira tidak perlu, ya, karena di setiap tempat orang bisa dengar azan. Ngapain orang punya aplikasi azan di telepon pintar, apalagi ketika saatnya azan bunyi, sehingga kemudian kadang-kadang menimbulkan kegaduhan, gitu, ya. Nah, juga menemukan adanya masjid terdekat atau di mana ada restoran halal, ini penting sekali di negara-negara yang penduduknya itu bukan hanya mayoritas non-muslim, tapi juga tidak bisa berbahasa Inggris, ya, seperti Jepang, ya. Kalau yang berbahasa Inggris itu bisa nanya, orang bisa nanya, gitu, ya. Saya bisa nanya kalau orang-orang Australia, tapi kalau Jepang susah karena banyak orang Jepang tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga harus menggunakan aplikasi untuk mencari mana ada restoran halal atau mana masjid terdekat. Untuk menghitung zakat ini juga penting bagi umat muslim yang tinggal bukan hanya berkunjung, tinggal di negara-negara yang sifatnya non-muslim. Nah, apa dampak dari media baru, ya? Ya, termasuk tadi ada media sosial, cyberspace. Jadi memang ada yang sebenarnya ya positif, ya, ada juga yang dapat kita katakan negatif, ya. Misalnya berbagi informasi dengan pengetahuan dan perubahan sosial. Jadi nah ini misalnya termasuk mainkan penting bagi gerakan-gerakan demokratisasi, ya, di Indonesia. Jatuhnya Soeharto tahun 98 tidak lepas dari digunakannya secara masif internet untuk berbagi pesan antara mahasiswa. Waktu itu belum ada telepon genggam,
atau belum banyak menggunakan telepon genggam, orang menggunakan telepon biasa yang hanya SMS, ya, hanya SMS dan telepon, tapi sudah ada internet, artinya lewat internet orang bisa menyebarkan pesan, menyebarkan informasi alternatif, sehingga kemudian semakin memperkuat semangat, ya. Jadi apalagi mahasiswa ketika dulu turun ke jalan untuk menjatuhkan Soeharto, semangat ketika mereka mendapatkan informasi alternatif tentang apa yang terjadi yang tidak diliput oleh media. Yaitu misalnya ada penembakan atau kekerasan di Papua, ada pembunuhan di Timur Timur, kemudian ada kekejaman aparat militer di mana, itu yang semakin membuat semangatnya semakin terbakar mahasiswa itu, ya. Jadi mahasiswa kalau melihat berita-berita semacam ini bukannya mundur, bukannya mengecil semangatnya, malah semakin kuat, semakin keras gerakannya. Di Filipina juga sama, di Filipina juga adanya teknologi media baru menginginkan gerakan masyarakat itu untuk menggulingkan Presiden Joseph Estrada. Juga termasuk munculkan apa yang disebut revolusi Arab, ya. Jadi jatuhnya rezim otoriter di beberapa negara di Timur Tengah, ya, di Mesir, di Libya, di Tunisia, ya. Yang tadinya rezim otoriter menjadi diguling oleh rakyat gara-gara media baru. Nah, tetapi ada juga itu media baru juga menciptakan dampak negatif, yaitu mengalihkan perhatian orang beragama dari ibadah, ya. Ini ada benar juga, ya, karena misalnya ketika orang datang untuk sholat Jumat misalnya, itu lebih banyak membuka HP-nya daripada mendengarkan ceramah dari imamnya, ya, dari khotibnya. Atau kalau orang masuk ke gereja, ya jangan-jangan lebih banyak perhatikan percakapan di WhatsApp daripada apa yang diomongkan oleh pendeta di mimbar. Kemudian adanya media baru juga seringkali di HP itu hanya mengobarkan perang kata-kata, ya, karena orang seringkali bertengkar baik tentang agama maupun tentang hal lainnya lewat Twitter atau lewat Facebook misalnya. Kayaknya tadi pertemuan malah menjadi permusuhan gara-gara saling singgung di Twitter atau di Facebook atau di Instagram. Ya kita terutama di Instagram, ya, sekarang banyak sekali orang kemudian sedikit-sedikit sudah menyinggung perasaan orang kalau itu hanya posting sederhana di Instagram. Nah, dalam konteks keagamaan itu ada pandangan bahwa Islamisme, ideologi yang mengutamakan Islam, ya, dalam konteks ini ya, agama lebih penting dari hal lainnya, itu semakin menguat, ya. Orientasi yang ideologinya itu ke istilahnya itu ideologi kanan gitu, ya. Nah, misalnya salah satu yang ini gitu, ya. Ini disebarluaskan pesat lewat media, ya. Ketika ada film The Power of Love, ya, ini konon katanya tentang cinta, tentang keimanan, tentang perdamaian, tapi ini sebetulnya adalah bentuk dalam tanda kutip reuni alumni 212, ya. Artinya orang-orang yang terlibat dalam film ini, mulai dari sutradaranya sampai dengan artisnya dan banyak dari krunya, itu orang-orang yang mendukung gerakan 212, gitu. Sehingga kemudian di HP itu semua orang yang mendukung gerakan 212 harus nonton film ini. Apakah itu terjadi? Tidak. Ternyata film ini The Power of Law, ya tidak terlalu banyak, ya cuman kisaran tidak sampai sejuta, ya, cuman ya 500.000, 600.000 yang menontonnya, tapi tidak sampai sejuta. Tapi ini gencar sekali, seolah-olah ini yang menonton film ini adalah pendukung gerakan 212 dan pendukung gerakan 212 adalah orang Muslim. Jadi kalau orang Muslim, ya mau tidak mau harus mendukung gerakan 212. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita tahu, ya, dari berbagai kajian analisis, ya, gerakan 212 kan lebih banyak digerakkan oleh kelompok-kelompok Islam ini sayap kanan gitu, ya. Meskipun itu tidak mesti radikal, ya, tapi punya orientasi ideologi yang sama, yang kira-kira dalam masa itu berseberangan dengan ideologi yang diatur oleh pemerintah saat itu. Nah, ini juga ini yang ini subjek yang saya teliti, ya, tahun kemarin, yaitu tentang YouTube, ya, pesan-pesan keagamaan di YouTube, terutama dari kelompok ini kelompok hijrah, ya, artis-artis yang melakukan hijrah. Jadi mereka juga tampil di media secara masif, ya, bahkan hampir semua dari mereka ini yang punya YouTube-nya sendiri, ya. Kalau saya secara khusus meneliti YouTube-nya The Sungkar Family, ya, keluarganya Sungkar, ya. Keluarganya
artis-artis yang keturunan dari Mark Sungkar gitu ya. Nah, ini juga menjadi jadi perhatian kuat karena mereka jelas ya, meskipun mereka dalam videonya itu atau sebenarnya jarang itu secara eksplisit itu menampilkan dakwah, tetapi pesan-pesan keislaman mereka itu sangat tepat tersampaikan di situ. Dan model keislaman mereka ya model hijrah ini ya, model yang merasa masa lalu mereka penuh dengan kegelapan, mereka beralih pada masa pencerahan. Dan kalau cuma seperti itu sebenarnya tidak masalah. Yang masalah adalah bahwa mereka menganggap bahwa yang tidak menganut gaya hidup mereka itu orang yang tidak Islami gitu ya. Itu masalahnya. Jadi, orang yang beragamanya tidak seperti mereka itu adalah orang yang masih dalam zaman jahiliyah. Itu masalah ya, yang menurut saya itu ada pada kelompok hijrah ini. Nah, ini juga seringkali mendikotomikan secara sangat tajam ya, penampilan artis yang dulu tampil seksi ya sekarang menggunakan hijrah, bahkan ada yang menggunakan cadar. Ini contoh menguatnya Islamisme dalam media sosial ya. Ini bukan kata saya saja, tapi juga menurut banyak pendapat lewat berbagai artikel, termasuk yang ada dalam artikel-artikel atau buku-buku yang ada pada pertemuan ini ya. Saya cenderung juga ada yang mengatakan ini merupakan bentuk menguatnya Islamisme. Nah, juga ada yang mengatakan media baru juga bisa juga menurunkan derajat perdebatan intelektual ya. Nah, ini misalnya ini tweet yang mana diucapkan oleh Felix Yao ya, mengklaim atau diklaim sebagai ustadz ya, membela nasionalisme, nggak ada dalilnya, nggak ada panduannya, membela Islam, jelas pahalanya, jelas contoh tauladanya. Nah, ini kemudian setelah itu karena banyak kritik, kemudian ini sudah dihapus ya. Jadi kalian sekarang tidak akan bisa melihat ini di akunnya Felix Yao, tapi pernah ya, walaupun kemudian dihapus. Kemudian akibat dari adanya cuitan ini, kemudian muncul cuitan yang lain lagi. Nah, kalau tadi katakanlah ulama YouTube ya, ulama media sosial, ini ulama beneran ya, ada mengatakan ini kutipan langsung dari Mbah Hasyim Asy'ari ya, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme ada bagian dari agama dan budaya saling menguatkan. Nah, ini sebenarnya bentuk dari ini perang kata-kata tadi ya. Jadi ada di satu sisi bisa menurunkan perdebatan intelektual, perkembangan intelektual, tapi ada yang mengatakan ini juga bisa mengembangkan perdebatan atau pengembangan intelektual. Nah, yang terakhir adalah adanya media baru bisa juga meningkatkan dinamika hubungan Muslim dan Barat. Nah, ini yang saya lihat di medsos, ramai di medsos ya. Jadi pada tahun 2015 itu ada serangan teroris terhadap majalah atau kru ya, terhadap kantor majalah Charlie Hebdo ya. Charlie Hebdo adalah majalah di Prancis yang waktu itu dianggap untuk kontroversial karena menampilkan kartun-kartun tentang Nabi Muhammad. Ya, mungkin kalian pernah ingat, ini menjadi ramai sekali. Kalian waktu itu mungkin baru SMA ya, tapi saya kira sudah mendengar adanya insiden ini ya. Jadi teroris yang kebetulan beragama Islam itu kemudian menyerang kantor Charlie Hebdo, menewaskan jumlah media dan menewaskan seorang polisi yang menjaga kantor tersebut ya. Jadi polisi itu berjaga karena memang dia sudah mendengar mau ada demo. Ternyata bukan cuma demo tapi serangan teroris terhadap kantor tadi. Jadi kemudian setelah itu orang rame-rame mengatakan tampil di Twitter terutama Je suis Charlie itu I am Charlie. Saya ada Charlie. Saya itu seperti Charlie, saya memihak Charlie gitu lah. Je suis Charlie. Saya memihak Charlie. Saya adalah Anda, ya saya adalah Charlie. Charlie itu Charlie Hebdo. Nah, tapi seiring dengan itu ya, seiring dengan demonstrasi dukungan terhadap Charlie Hebdo, tapi ada juga muncul Islamofobia ya, muncul serangan-serangan terhadap umat Muslim yang tidak tahu menang terhadap serangan teroris tadi. Nah, merespon situasi itu kemudian umat Muslim di Paris itu, di Prancis itu justru menampilkan Je suis Ahmed ya. Jadi Ahmed adalah nama seorang polisi yang menjaga kantor Charlie Hebdo. Nah, karena dia menjaga kantor itu dan dia ingin menghilangi serangan teroris, maka dia ditembak mati teroris. Ternyata namanya Ahmed, seorang Muslim ya. I'm not Charlie, I am Ahmed the dead cop. Saya bukan Charlie, saya Ahmed, polisi yang tewas itu ya. Charlie ridiculed my faith and culture and I die defending his right to do so. Je suis Ahmed. Ya.
kecuali melecehkan keinginan saya dan kebudayaan saya, tapi saya meninggal membela hak mereka untuk melakukan itu. Ya. Jadi majalah Charlie Hebdo dia itu melecehkan keimanan dari Ahmed seorang Muslim, dan juga culture ya Ahmed, karena Ahmed sang polisi yang tewas itu adalah meskipun dia warga negara Prancis tapi keturunan dari Arab ya. Jadi Charlie Hebdo menerbitkan kartun yang melecehkan agamanya dan budayanya si Ahmed ini yang polisi yang tewas itu. Nah, tapi saya tewas membela mereka untuk melecehkan itu. Artinya di sini ada satu ironi. Jadi di satu sisi dia merasa dilecehkan, tapi dia punya kewajiban untuk membela sesuai dengan kewajiban dia sebagai polisi gitu ya. Jadi kemudian muncul demo orang Muslim itu tidak identik dengan teroris gitu ya di Prancis itu ya. Jadi bahkan dia menuliskan di sini stop killing in our name, terrorism has no religion. Yesui Ahmed ya, berhentilah membunuh atas nama saya, atas nama kami, karena terorisme tidak punya agama. Gitu. Jadi ini satu bentuk dinamika hubungan antara Muslim dengan orang-orang Barat yang dinamis sifatnya. Nah, kesimpulannya, temuannya adalah bahwa apakah ketika masalah semakin sekuler, liputan agama tentang media makin mundur dan terbiarkan? Tidak. Ya, sudah terbukti agama malah semakin kuat di media itu. Karena kepentingan komersial internal, media hanya meliput agama jika ada kabar buruk dan kontroversi. Tidak terbukti. Kemudian yang ketiga, pelaporan media tentang agama tidak adil dan tidak akurat. Itu tidak terbukti ya. Jadi meskipun pekerjaan media itu sekuler atau bahkan tidak punya agama, tetap mereka memberitakan agamanya secara adil dan akurat ya. Itu yang juga saya lihat ya ketika dulu saya kuliah S2 di Inggris atau S3 di Australia juga ternyata. Jadi meskipun wartawannya itu wartawan tidak punya agama, tapi ketika dia memberitakan agama yang tetap adil dan akurat ya, sejauh yang saya tahu. Nah, ketika agama ditempatkan, direpresentasikan dan dikonstruksikan sebagai kepentingan oleh minoritas, kemudian ini benar ya? Ya dan tidak ya, karena ternyata agama tetap penting ya. Di Amerika Serikat ada survei, ternyata agama tetap menempati nomor 4, artinya tidak buruk-buruk amat ya agama itu. Ratingnya dari segi porsi pemerintahan tentunya agama tetap menempati porsi yang 5 besar ya, tidak ya, di tahun 2010. Nah, kalau ini terbaru ternyata agama ternyata menempati peran penting itu ya. Meskipun kadang-kadang lebih banyak tampil secara dalam konteks yang lebih sensasional, misalnya keterkaitannya dengan ekstremisme, itu baru agama tampil di media. Atau agama tampil dengan politik, nah itu baru muncul di media. Tapi intinya agama terpenting di sini. Hanya saja mungkin bagian mana dari agama itu yang membedakan. Bagian mana dari agama yang tampil di media itu yang membedakan. Ya. Tapi ternyata tahun 2018 itu kalau agama dalam konteks praktek dan kepercayaan, ya, praktek dan kepercayaan itu 25%. Artinya media memberitakan agama untuk informasi tentang praktek-praktek keagamaan. Ya. Artinya sholat itu bagaimana, ya. Kemudian kalau Hindu itu mengapa ada kasta, ya, mengapa menyembah dewa ini, dewi itu yang ditampilkan, bukan aspek ekstremisnya yang paling banyak ditampilkan di media di Amerika Serikat. Nah, agama memang semakin, kalau ini benar ya, agama semakin dimediasikan melalui lembaga-lembaga media yang sekuler, otonom, dan sesuai dengan logika media. Tadi betul ya, lewat logika komersial banyak dibentuk. Media sudah menjadi sama agama itu sendirinya juga tidak ya, karena orang juga kritis terhadap media itu ya, orang juga banyak mengkritik media. Jadi meskipun orang itu mengikuti media, tapi bukan berarti orang tidak bisa sikap kritis terhadap media. Artinya media tidak menjadi semacam agama itu sendiri. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk materi media dan agama ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau dikomentari, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan di sini? Ini kasihan pada banyak yang tidak duduk ya. Ayo duduk-duduk.
Ya, silakan duduk. Ada yang mau ditanyakan? Atau dianggap sudah cukup? Oke, kalau dianggap cukup ya nanti silakan baca artikel-artikel dan buku-buku yang saya lampirkan pada pertemuan ini untuk lebih mendalamnya. Meskipun sebenarnya apa yang saya sampaikan juga ya sedikit, semacam rangkuman dari sebagian referensi tadi. Oke, jangan lupa untuk menandai kehadiran. Jangan lupa presensi karena kalau semester kemarin itu banyak yang lupa presensi walaupun sebenarnya hadir itu ya. Tapi ketika mengatakan lupa presensi ternyata presensinya sudah tutup sehingga kemudian perlu cara untuk biar tetap bisa melakukan presensi. Jadi jangan lupa untuk langsung presensi ya, agar tetap tercatat kehadirannya. Ya rugi sekali kalau hadir tidak tercatat kehadirannya. Ya. Tapi untuk bisa presensi harus paling tidak membuka, mengunduh atau membaca minimal satu materi atau satu referensi yang saya cantumkan dalam pertemuan ini. Juga bila ada yang mau ditanyakan secara tertulis bisa lewat kolom tanya jawab ya, di situ sudah saya cantumkan. Ya, insya Allah akan saya jawab atau saya respon secepat yang saya bisa. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya kita cukupkan di sini. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Dan kalau ada yang belum sarapan, selamat menikmati makan paginya, dan selamat melanjutkan kegiatan. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.